Hai guys, kembali lagi sama gue Omen di Gelap Banget Channel. Di sini gue mau ngelanjutin cerita gue tentang kenapa gue bisa jadi tunanetra dari part satu ya. Jadi eh, diagnosa dokter itu bahwa gue udah dikatakan tunanetra atau jadi buta seumur hidup. Dan itu udah nggak bisa diapa-apain lagi ya kan. Karena apa di mata gue ini terdapat virus yang itu namanya virus toxo. Jadi kalau kalian mau tahu virus toxo itu apa, silahkan googling aja. Atau kalau gue mau jelasin lebih apa ya, lebih singkatnya kayak gini. Jadi virus toxo itu adalah virus disebabkan oleh hewan peliharaan. Makanya pada waktu itu profesornya itu nanya ke gue, Mas Roman kerja di mana gitu. Apakah Mas Roman kerja kayak semacam pertambangan atau perkebunan? Gue bilang saya nggak pernah kerja kayak gitu dok. Saya bilang gitu. Saya kerjanya di mall, gue bilang gitu, yang nggak pernah ada hewan peliharaan gitu kan. Dan ternyata gue di USG, mata gue di USG, terus dari hasil pemeriksaan itu ternyata karena mungkin dari virus toxo itu juga mengakibatkan retina gue itu dua-duanya udah robek. Terus saraf mata gue itu udah putus. Makanya waktu itu mungkin saraf mata gue udah putus karena dulu kan gue sering sempat kejang-kejang gitu kan. Dan kejang-kejangnya itu kayak bener-bener yang kita nggak sadarin, tiba-tiba gue udah kayak kerasukan, kayak udah kayak jogres gue, kayak udah kayak ngeluarin ilmu gitu kan. Dan dari situ akhirnya gimana gue cara apa, mau nggak mau gue nerima dong dengan keadaan gue seperti ini. Cuma gue kayak kok bisa sih, kenapa sih, dan orang tuh bisa kayak mengatakan gue ya udah men ya, lu sabar. Oke, gue sabar, tapi kan sabar itu nggak semudah itu kan. Nah, long story short, dengan berjalan waktu mungkin gue udah bisa nerima dengan keadaan gue, karena pada waktu itu juga gue nggak bisa sempat main handphone kan. Nah, pada waktu itu kebetulan juga mau tidur ceritanya, gue minta HP gue sama kakak gue, sini dong HP gue mau mainin. Padahal gue nggak bisa main handphone sama sekali, gue cuma pengen megang doang tuh handphone rasanya gimana, karena udah berapa bulan gue udah gak megang handphone gitu kan. Karena waktu itu yang balesin chat segala macam, mau nelfon siapa gitu, ponakan gue kalau nggak kakak gue yang balesin gitu kan. Tiba-tiba iseng malam-malam iseng dong, gue mau tidur, gue ketik-ketik tuh di layar handphone, tak 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 gitu, bunyinya tak 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 dong. Akhirnya tiba-tiba bunyi dong, nada tunggu gitu, kayak nada sambung gitu kan. Gue bilang waduh, ini gue mencet apaan gitu kan, ngetok apaan gitu kan di handphone gue. Ada yang ngomong, ya ngomong dong, halo, kata dia gitu. Terus gue tanya, ini siapa, gue bilang gitu kan. Dia nanya balik dong, gue bilang lu siapa gitu kan. Nah, gue tanya, gue bilang dong gue Omen gitu kan. Ah, Omen mana gitu kan. Lah gue nggak tahu nih bang, gue bilang gitu kan. Kebetulan dia tuh cowok gitu kan. Gue nggak tahu nih, gue ngetik-ngetik aja bang, gue bilang gitu. Gue nggak, pada waktu itu gue belum bilang sama dia kalau gue itu tunanetra gitu kan, buta gitu. Dia ngejelasin, iya kenapa, kata dia gitu. Soalnya gue buka jasa pijit nih, mungkin lo mau pijet gitu kan. Gue mikir, hah, ini orang kok buka jasa pijit, apa kalau tunanetra juga gitu kan. Iya gue tunanetra, gue tanya dong, bang lu tunanetra ya gitu kan. Iya gue tunanetra gitu. Setelah gue berbincang-bincang, gue ngobrol-ngobrol sana sini ngalor ngidul gitu kan, gue cerita dong sama dia, gue juga tunanetra bang gitu. Terus ditanya lu kenapa gini, gue jelasin dong dari awal gini 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 gini, tak 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 gitu. Dia langsung bilang gini, rumah lu di mana, gue samperin dong, kata gue samperin ya, kata gitu kan. Lu nggak bisa main handphone, kata gitu. Ntar gue ke rumah lu, gue ajarin lu cara gimana caranya lu biar nggak bete-bete banget, biar lu bisa chat-chatan sama teman lu, bisa dengerin tuh musik di YouTube atau gimana gitu kan. Akhirnya gue lupa dia hari apa gitu ke rumah gue. Dia ke rumah gue dong, lu bayangin dari Cibubur sampai Meruya, itu dari ujung ke ujung, yang wah gila sih. Dia sampai naik busway, gue sempet kayak speechless, kok bisa gitu kan. Oh ternyata bisa gitu kan, dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu kan. Tapi kan semua itu kan butuh pembelajaran ya cuy. Akhirnya di rumah gue, dia minta handphone gue dipasangin semua aplikasi yang bisa ngebantu buat khusus tunanetra gitu kan. Dulu gue pakai Android,
dipasangin kayak smart voice, talkback gue diaktifin gitu kan, diajarin caranya gimana ngetik pesan WhatsApp tuh kayak gimana, main Instagram tuh buka YouTube tuh kayak gimana. Dulu dia nggak ngajarin gue Instagram gitu kan. Udah tuh, cuma namanya gue udah lama nggak megang handphone, ketika megang handphone kayak gitu kan gue kayak gemeteran ya cuy, gimana nih gitu kan. Nah dari situ gue belajar dan akhirnya gue bisa dong ya kan, gue bisa. Tapi masih sempet kayak salah dikit, wajar lah gitu kan. Nah dan berangkat dari situ gue gue mikirin, gue cari-cari di YouTube kayak aduh gimana ini kalau jadi gue kedepannya tuh mau jadi apaan gitu kan. Gue udah mikirin tuh kedepannya, gue kayak gue coba kayak jualan online gitu kan. Pada waktu itu gue sempet jualan online loh. Gue nggak berdiam diri, kayak walaupun gue nggak bisa ngeliat dan nggak bisa jalan, gue berusaha gitu kan. Tapi kan tetap ya otak gue kan jalan gitu kan. Dan pada waktu itu udah langsung pandemi corona ya kan, semua orang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue sempet jualan, sempet mandek juga. Udah dari situ gue bingung deh tuh mau ngapain gitu kan. Aduh ini gue mau gimana. Nggak munafik kan, orang hidup itu semuanya butuh duit, butuh cuan gitu kan. Ya udah, makanya sekarang ya ini gue bikin channel YouTube, semoga bisa berkembang. Dan mungkin dari gue ketemu sama orang yang ngebantuin gak itu, gue sempet kayak berpikir bahwa kehidupan ini udah takdirin gitu. Kayak ini lo gue kasih nih ketemu sama orang yang sesama-sama kayak lo, khusus tunanetra terutama gitu kan. Jadi gue nih orang yang gue kasih buat lo supaya pikiran lu kebuka gimana tuh tunanetra untuk menjalani hidupnya kayak gimana gitu kan. Dan ya begitulah ceritanya untuk gimana gue bisa jadi tunanetra, kayak gitu aja ya guys. Mungkin untuk kedepannya kalau kalian mau ngasih saran atau kritik, bisa DM ke Instagram gue di muhammadrohman25, M-nya 2 dan disambung. Oke, see you, bye.